Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silisa Betu Salma. NIM saya 2400808 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas 3A. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Studi Al-Hadis dan saya akan menjelaskan 8 hadis. Yang pertama itu ada hadis tentang pendidik. Dan di sini saya akan menjelaskan hadis tentang kewajiban pendidik. Bismillahirrahmanirrahim. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'ammal Qur'ana wa amalahu radhiyallahu anhu. Bukhari. Dan artinya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya orang di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Radhiyallahu anhu. Bukhari nomor 527. Dan di sini saya akan menjelaskan penjelasannya hadis tersebut. Penjelasannya, orang yang belajar Al-Quran adalah mengajarkannya adalah manusia orang yang paling mulia di sisi Allah. Karena Al-Quran itu berisi petunjuk, aturan, dan makna-makna berharga yang membawa kebaikan bagi diri sendiri dan masyarakat belajar. Dan mengajar Al-Quran menjadi seseorang berilmu, mampu berpikir benar, mendekatkan diri kepada Allah, dan bermanfaat bagi umat. Itulah sebabnya kedudukan pendidikan, terutama mengajar Al-Quran itu sangat tinggi dan terhormat. Dan sini ada beberapa nilai-nilainya. Yang pertama, pentingnya pendidikan sepanjang hayat. Yang kedua, berilmu dan bermanfaat. Yang ketiga, pentingnya guru dan pembimbingnya. Yang keempat, keutamaan ilmu. Dan hadis tersebut, status hadis ini hadis yang sahih. Yang kedua, hadis tentang lingkungan, hadis tentang tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Muhammad ibni al-Mutana, hadasana Abnal al-Mustaqlim an Isyan bin Urwah dan Abni an Sa'id bin Zaid an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala an ayya radhiyallahu maitan fihi lahu wa lisailihi. Artinya, telah menceritakan kepada Nabi Muhammad bin Mustan, telah menceritakan kepada Abdul Wahab, telah menceritakan kepada kami Ayub dari Isham bin Urwah, dari ayahnya dari Sa'id bin Zaid, dari Nabi bersabda, barang siapa telah menghidupkan kembali tanah yang telah mati, maka tanah itu milik dia, tidak ada hak bagi keringat orang yang zalim kepada. Radhiyallahu anhu. Bukhari. Penjelasan ini menjelaskan bahwa siapapun yang menghidupkan tanah mati, tanah kosong yang tidak hidup kembali, yang tidak digunakan, tanah akan menjadi miliknya. Tapi Rasulullah juga menegaskan bahwa orang yang mengambil tanah secara zalim, merampas, menghakimi, tidak ada hak. Maksudnya, Islam memberi kesempatan bagi orang yang berusaha bercocok tanam dan memakmurkan bumi, tetapi dilakukan dengan cara yang benar, tidak merampas dan tidak merusak. Di sini ada nilai-nilainya. Yang pertama, nilai kerja keras dan produktivitas. Islam mendorong umatnya memanfaatkan lahan dan tidak membiarkannya sia-sia. Nilai kewajiban yang adil. Secara seseorang berhak memiliki tanah jika ia menghidupkannya secara halal, bukan secara merampas. Yang ketiga, nilai tanggung jawab terhadap lingkungan. Manusia harus mengelola tanah dengan cara yang benar, tidak merusak dan memikirkan generasi mendatang. Nilai amanah dan kejujuran. Mengelola lahan harus jujur sesuai aturan syariat tanpa melanggar hak orang lain. Nilai selanjutnya, nilai berlanjut. Islam mengajarkan untuk menjaga kelestarian tanah dan tidak merusak dan meresahkan manusia. Status hadis ini hadis sahih. Yang ketiga, hadis tentang hewan.
Di sini saya akan menjelaskan tentang kuda. Hadis Abdillah qala wa anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana yaumal khabaru anna luhu ahya wa akbara al-nuhu hamal. Artinya, ketika perang Khabar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, melarang makan daging keledai dan membolehkan memakan daging kuda. Radhiyallahu anhu nomor 429 menceritakan bahwa perang Khabar Rasulullah melarang memakan daging keledai Cina, tapi membolehkan memakan daging kuda. Larangan dan kebolehan ini diberikan dalam kondisi perang, ketika memakan sangat terbatas. Dalam keadaan mendesak tersebut, Nabi memberi kemudahan agar para sahabat tetap bisa bertahan hidup tanpa melanggar ketentuan syarat. Intinya, hadis kuda itu halal, sedangkan hadis keledai itu jinak diharamkan. Dan di keputusan ini, Nabi pada di suatu darurat ketika umat Islam sangat membutuhkan sumber makanan. Nilai-nilainya yang pertama, kepatuhan terhadap ketentuan halal haram. Islam mengatur dan menjelaskan mana yang boleh dimakan, mana yang tidak. Yang kedua, syariat dalam kondisi darurat. Islam tidak kaku dan ada kemudahan ketika umat menghadapi kesulitan. Yang ketiga, kehati-hatian dalam memilih makanan. Umat Islam dianjurkan untuk menjaga diri hanya mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Nilai-nilai selanjutnya, taat pada perintah Nabi. Hadis ini menegaskan pentingnya mengikuti petunjuk Rasulullah dalam setiap keadaan. Yang selanjutnya, kemudian Nabi berharap Nabi memberikan solusi yang aman dan halal agar umatnya tetap bisa bertahan di masa sulit. Hadis ini berstatus hadis sahih. Yang keempat, ada hadis tentang tumbuhan minyak, yaitu untuk menjaga kesehatan dan kelembapan kulit. Hadisnya, qulu azatana wahidanu bihi innahu min zayatin mubarakah. Artinya, makanlah minyak zaitun dan oleskanlah ia, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Radhiyallahu anhu. Tirmizi menjelaskan pada masa Nabi Muhammad SAW di Madinah, masyarakat bisa memakan lemak hewan sebagai bahan masakan dan merawat tubuh, tetapi bahan itu sering sulit. Pada perdagangan dari Syam kemudian membawa minyak zaitun, namun masyarakat saat itu belum terbiasa menggunakannya karena minyak zaitun itu lebih sehat dan bermanfaat. Rasulullah menganjurkan umatnya untuk memakan dan mengoleskannya. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam menerima hal yang baru, membawa kebaikan dan mendorong umatnya memakan bahan alami yang bermanfaat. Nah, di sini ada beberapa nilai-nilainya. Yang pertama, nilai spiritual. Zaitun adalah tumbuhan yang diberkahi Allah, menjadi simbol cahaya dan petunjuk. Nabi menganjurkan untuk memakannya dan mengoleskannya, menunjukkan keberkahannya bagi kehidupan rohani dan sehari-hari. Yang kedua, nilai kesehatan. Minyak zaitun bermanfaat untuk tubuh kita, baik dikonsumsi maupun digunakan sebagai perawatan. Ini sesungguhnya prinsip makanan yang halal dan menyehatkan. Yang ketiga, nilai ekologis. Pohon zaitun membantu menjaga lingkungan, akarnya kuat, mencegah erosi dan tanah berkeringan. Ini mengajarkan manusia agar merawat bumi sebagai amanah. Yang selanjutnya, nilai sosial dan ilmiah. Zaitun menjadi sumber penghidupan dan berdagangnya sejak saat dulu, memperbaiki ekonomi dan hubungan sosial masyarakat. Selain itu, manfaatnya terbukti secara ilmiah. Hadis ini berstatus hadis hasan sahih, hadis yang kuat dan dijadikan hujah. Yang kelima, tentang hadis matematika. Bukhari nomor 1131, hadis an
Abdillah ibnu Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habdahu salah satu ilahi salah satu Daud alaihi salam wa abduhu siyatu ilahi sayamu Daud kana yamunu isyal wa yakumu tahlulhu wa yamu sudasahu wa yasumu yahwan wa yusihu yahwan. Artinya sesungguhnya puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Daud. Dan sholat yang dicintai Allah adalah sholat Nabi Daud alaihissalam. Beliau bisa tidur di separuh malam dan bangun tidak pada sepertiga malam terakhir. Lalu beliau tidur kembali pada seperenam malam terakhir. Nabi Daud bisa berpuasa dan besoknya tidak berpuasa. Rawahul Bukhari nomor 1131. Hadis ini menjelaskan bahwa ibadah yang paling dicintai Allah adalah ibadah yang seimbang, seperti yang dilakukan kepada Nabi Daud. Beliau sholat malam sebagai waktu tidur sebagian dan puasa sehari-hari lalu berbuka sehari. Rasulullah SAW bersabda menyampaikan hadis ini kepada Abdullah bin Amr karena ia beribadah terlalu berat tanpa memberikan hak pada tubuh dan keluarga kehidupannya. Yang pertama, ada nilai-nilai keseimbangan hidup. Ibadah harus dilakukan tanpa mengabaikan kebutuhan tubuh, keluarga, dan kewajiban yang lain. Yang kedua, moderasi dalam ibadah. Islam tidak menganjurkan secara ekstrem. Yang terbaik adalah ibadah yang konsisten dan tidak memberatkan. Yang ketiga, nilai hak dan bertanggung jawab tubuh, keluarga, dan Allah masing-masing memiliki hak yang harus dipenuhi. Yang selanjutnya, keteladanan para nabi. Cara ibadah Nabi Daud sebagai contoh ideal, penuh semangat tetapi tetap seimbang. Selanjutnya, nilai kualitas lebih utama daripada kualitas ibadah yang teratur dan profesional. Lebih dicintai Allah daripada ibadah yang berlebihan tanpa keseimbangan. Status ini status hadis sahih. Keenam, hadis tentang kimia, hadis tentang siwak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu asqada ala ummati la amratum bihi siwaki innahu kulli syaha. Artinya, seandainya tidak memberatkan umatmu, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiap setiap hari, hendaklah sholat. Rawahu Bukhari nomor 887. Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW sangat menganjurkan umat Islam untuk bersiwak, menggosok, membersihkan gigi sebelum sholat. Namun beliau tidak mewajibkan karena khawatir akan memberatkan umat. Ini menunjukkan perintah Rasulullah pada kebersihan sekaligus pada kemudahan umat dalam beribadah. Nilai-nilai itu ada nilai kebersihan, nilai keringanan dalam syariat. Yang ketiga, ada nilai kepedulian Nabi terhadap umat, nilai kesehatan, dan status hadis sahih. Yang selanjutnya, yang ketujuh, ada hadis tentang kimia. Dan sini saya akan menjelaskan hadis tentang roti. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Muhammadin bin Sinan, hadasana Hamnan an qatala qala kunnatin idah hanas wahidatu habazuluhu khayala qad aka bin nabiyu sallallahu alaihi wasallam hadbaza maraqatan wahuluman qad saran goyah yasmutan. Artinya, telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sanad telah menceritakan kepada Hamnam dan Qatalah, ia berkata, suatu hari kami berada di sisi Allah Ana saat ia mempunyai pembuatan roti. Nabi SAW tidak pernah makan roti yang empuk dan tidak pula kambing yang dipanggang. Kualitas hadis ini hadis sahih. Dia menjelaskan hadis ini bahwa Nabi Muhammad SAW hidup sederhana, tidak mencari makanan mewah dan sering makan roti kasar dari gandum atau jelai.
Pilihan beliau bukan karena tidak mampu, tetapi karena zuhud, yaitu tidak berlebihan dalam hal dunia. Hal ini dianjurkan kepada sahabat agar tidak mengikuti hawa nafsu dalam makanan. Ini saya akan menjelaskan nilai-nilai akhlak zuhud dan kesederhanaannya. Nabi SAW memberi teladan bahwa kemuliaan bukan diukur dari makanan mewah. Beliau memilih makanan sederhana meskipun membeli makanan yang lebih baik. Yang kedua, nilai sosial, menghindari gaya hidup yang berlebihan. Hadis ini mengingatkan umat agar tidak menjadikan makanan sebagai ajang gengsi. Kesederhanaan memperkuat rasa empati pada orang miskin. Yang ketiga adalah nilai spiritual. Nilai spiritual itu apapun yang dimakan, sedikit atau banyak, kasar atau lembut, harus disyukuri. Syukur menjaga hati dari tamak dan rakus. Yang terakhir ada nilai pendidikan. Maka makanan Nabi biasanya alami, sederhana, dan bergizi. Ini mengajarkan pola hidup sehat dan tidak berlebihan dan tidak memaksakan diri. Dan hadis ini statusnya hadis sahih dan kuat sebagai dalil. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan hadis terakhir, hadis tentang terkait ilmu alam. Di sini saya akan menjelaskan hadis tentang 7 lapis bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasanya Abdunu Abdillah qala hadasana ta'ala akbaro Syahid an Zakurihi anna Said bin an Musyayab akbaruhu an Abi Sulaiman bin Abdurrahman Amar bin Syahid bin Zaid radhiyallahu anhu qala sama'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man zama min al-ardi syai'an taqwalahu min syait. Artinya telah diceritakan Abu Yaman telah dikabarkan Yaud dari Zukri berkata, saya menceritakan Tahlan bin Abdillah bin Abdurrahman bin Amr bin Syail mengabarkan dari Said bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, barangnya siapa memberikan kezaliman sebatas 1 jengkal saja, maka ia akan dikalungkan kepada dari 7 lapis bumi. Radhiyallahu anhu, Bukhari. Di sini menjelaskan munculnya karena masyarakat Arab pada masa Nabi sering berselisih soal bahas tanah. Banyak kasus di mana seseorang mempersulit atau memindah tanda batas untuk memperluas tanahnya, untuk mencegah kezaliman dan konflik sosial. Nabi SAW menegaskan bahwa merebut tanah orang lain walaupun hanya sejengkal adalah dosa besar dan akan dibalas dengan sangat berat di akhirat. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilainya. Yang pertama ada nilai keadilan. Nilai keadilan, Islam menekankan keadilan bahwa hak kepemilikan dan setiap bentuk kezaliman dilarang. Yang kedua ada larangan mengambil hak orang lain, bahwa meskipun hanya sejengkal tanah, hal itu tetap dihitung sebagai dosa besar. Yang ketiga ada tanggung jawab sosial. Pemilik tanah harus menjaga haknya tanpa merugikan orang lain, tanpa mengurangi batas seenaknya. Yang selanjutnya mencegah konflik, menata kepemilikan tanah secara benar dan mencegah musuh, perikatan dan keselisihan. Dan selanjutnya adalah akibat di akhirat. Setiap kezaliman yang tidak diselesaikan di dunia pasti dibalas sangat besar di akhirat. Yang terakhir ada etika pengolahan tanah, mengajarkan bahwa mengolah tanah harus dilakukan dengan
mekanisme yang sah dan secara normal, dan hadis ini berstatus hadis sahih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.